Oke, secangkir susu hangat, susu kambing etawa di awal tahun, di minggu pertama di tahun 2021 ini. Cheers. Selamat tahun baru 2021. Nggak kerasa ya, sekarang sudah masuk di tahun 2021 dan ini adalah di hari Sabtu pertama, di weekend pertama di tahun ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga apa yang direncanakan, apa yang diresolusikan untuk di tahun 2021 ini menjadi semakin dekat dan semakin dapat direalisasikan, dan kamu tetap konsisten dengan apa yang sudah kamu tuliskan untuk tujuan di tahun 2021 ini. Saya masih ingat di video sebelumnya itu saya pakai baju merah, saya ceritakan tentang resolusi apa yang harus saya lakukan di 2020. Bisa ditonton selengkapnya, dan pastinya itu dapat bermanfaat untuk kita semua untuk saling mengingatkan. Saya sapa dulu sebelumnya di IMC, I'm Confident Personal Branding Session, bersama saya Alan Budiman. Subscribe. Saya mau cerita tentang tanda-tanda. Bukan tanda-tanda, langsung sebut aja ya. Ada 6 tanda kalau kamu itu sudah menjadi diri kamu sendiri. Udah masuk tahun 2021 kan? Jadi kamu harus mengidentifikasikan dirimu itu siapa. Sebagai ilustrasi saya akan sebut nama, misalkan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani adalah seorang Nikita Mirzani, dan teman-teman itu bisa mendeskripsikan dari cara dia berpakaian, dari cara berbicara, dari cara dia bersikap, dari cara dia memposisikan dan menempatkan diri dalam suatu lingkungan. Itu paket lengkap. Kemudian saya bicara tentang pejabat publik, Anies Baswedan. Kamu tahu juga Anies Baswedan? Dengan cara dia berbicara, cara dia memimpin, kemudian cara dia bersikap, cara dia berpakaian, itu juga punya karakternya sendiri. Kemudian saya bicara ke penyanyi. Kalau saya sebut penyanyi, yang ada di otak saya adalah Inul Daratista. Inul Daratista punya karakternya juga. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara dia bernyanyi, bagaimana cara dia berpakaian, itu paket lengkapnya ada lagi. Dan masih banyak lagi. Nah, di sini kalau teman-teman pernah membaca ataupun mendengar ungkapan orang lain dalam memberikan kita semangat untuk bilang seperti ini, be yourself gitu loh. Just be yourself, happy birthday, be yourself gitu. Be yourself di sini kalau diartikan dalam Inggris ke Indonesia adalah jadilah dirimu sendiri. Nah, kamu yang sedang nonton ini, kamu bisa nggak sih mengidentifikasikan diri kamu tuh apa, siapa, dan bagaimana orang menilai kamu secara kesatuan, secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan ceritakan tentang ciri-ciri kalau kamu itu sudah menjadi diri kamu sendiri. Ciri yang pertama adalah di sini jujur pada diri sendiri. Kamu perlu jujur pada dirimu sendiri tentang apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan. Saya di sini akan berikan skopnya dari segi dunia panggung ya. Dari dunia panggung, entah itu kamu adalah seorang penyanyi, atau kamu seorang MC, atau kamu adalah seorang pemain band, atau pemain teater, atau penyanyi opera, entah, bebas. Tapi saya skopkan dunianya ke dunia panggung ya. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri dalam artian kamu boleh mendengar pendapat orang lain, kamu boleh membanding-bandingkan orang lain, tapi pada akhirnya adalah kamu harus mengikuti apa yang ada di dalam pikiran kamu dan selaraskan dengan hati kamu. Misalkan cara kamu berpakaian. Kalau dasarnya kamu adalah seorang yang sangat senang sekali dengan smart casual pada saat kamu manggung dan ada acara yang formal, yang harus kamu lakukan memang tidak sepenuhnya kamu ikutin gaya kamu yang memang pure smart casual, tapi kamu harus menjadi seseorang yang formal dan harus juga kamu sesuaikan, harus juga kamu kombinasikan antara gaya kamu dengan apa yang dibutuhkan oleh panggungmu, apa yang dibutuhkan oleh audiensmu. Jadi kalau kamu jujur pada dirimu sendiri, yang akan keluar akan lebih natural. Kamu akan lebih ringan dan lebih mudah, dan akan sangat mendukung sekali apa yang ingin kamu tampilkan kepada publik. So,
Jadilah dirimu sendiri dengan jujur pada dirimu sendiri dan jangan merasa terpaksa ketika kamu ingin menampilkan dan memposisikan diri kamu di tengah publik. Yang selanjutnya adalah merasa bebas berpendapat. Bebas berpendapat artinya adalah kamu bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran kamu. Jangan pernah takut dengan lingkungan sekitar kamu. Jangan merasa terintimidasi dengan orang di sekitar kamu ketika kamu memiliki sesuatu hal yang berbeda yang dapat kamu sampaikan. Katakanlah ini di dunia panggung ya, dalam suatu dalam suatu panggung kamu itu diarahkan untuk melakukan opening style, membuka acara dengan cara yang seperti ini. Misalkan dari katakanlah event organizer-nya itu ingin kamu itu openingnya caranya seperti ini, caranya seperti A gitu. Dan semuanya itu sudah tertranskrip mulai dari opening sampai dengan cara penyambutan. Ada kalanya memang kamu harus mengikuti sesuai dengan direction, tapi ada kalanya juga kamu harus ungkapkan pemikiran kamu dengan memberikan contoh kepada klien kamu, misalkan Pak, Bu, Mas, Kak, Bang, misalkan Bang, ini openingnya seperti ini, gimana kalau ini saya rubah ini sedikit di sini, kemudian nanti ini akan jadi seperti ini, contohnya gini nih, misalkan selamat pagi Bapak dan Ibu, hari ini bahagia bla 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 bla, kamu kemukakan dan kamu sampaikan kepada klien kamu dan klien kamu akan mendengarkan. Cocok atau tidak cocoknya itu adalah urusan belakang. Yang penting kamu sampaikan pendapat kamu, bahwasannya kamu tuh punya gaya kamu sendiri dan kamu bisa kombinasikan sesuai dengan keinginan mereka. Maka dari itu kamu harus berani berpendapat dan merasa bebas untuk berpendapat. Jangan takut-takut ya. Tanda yang ketiga adalah menghargai perbedaan. Kamu merasa tidak terganggu atau baik-baik saja ketika orang lain berbeda denganmu. Nah, ini tantangannya adalah misalkan kamu di atas panggung, MC-nya kamu berdua, atau bertiga, atau berempat. Pastinya kalau sudah bergabung, sudah istilahnya berkolaborasi, akan banyak masukan-masukan yang akan kita rasakan. Akan banyak cara-cara yang harus kita gabungan bersama. Berbeda dengan kita nge-MC sendiri. Kalau kita nge-MC sendiri, kita sudah terbiasa dan kita bisa tahu persis lingkungan seperti ini, cara membuka acaranya seperti ini. Lingkungan seperti ini, memulai menyapanya seperti ini, itu berbeda. Tapi kalau sudah bertiga ataupun setidaknya berdua saja, kamu juga harus mengungkapkan apa yang sudah ingin kamu lakukan. Kemudian kamu juga harus mendengarkan juga bagaimana sih, misalkan nih partner saya adalah Budi, Bud, kamu openingnya gimana sih nanti? Kamu mau buka acaranya gimana? Kalau saya itu seperti ini nih, A, B, C, D, E, F, G. Nanti kamu C, D, E, F, G, bisa nggak? Kemudian ternyata si Budi bilang, Lan, saya nggak biasa nih kalau C, D, G. Gimana kalau saya tuh bukanya gini. Kamu yang bagian ini dan kamu yang bagian ini. Nah, kita bisa mendengarkan tuh. Kita sudah punya pendapat dan juga teman kita, partner kita juga sudah punya pendapat. Yang harus kamu lakukan adalah ya kamu sesuaikan saja. Kamu selaraskan saja. Kalaupun kamu sudah merasa lebih berpengalaman, kamu cover teman kamu. Jadi oke, saya bagian ini dan kamu bagian yang itu ya. Jadi dia bisa menjelaskan itu, membukanya juga, acaranya juga akan lebih smooth dan semuanya akan baik, lebih natural. TikTok yang akan kita lakukan ketika kita membuka acara maupun di sepanjang acara maupun sampai kita closing nanti. Tanda yang keenam adalah kamu memiliki prinsip hidup. Nah, kalau kita bicara tentang prinsip, berarti berhubungan dengan cara pandang kamu terhadap sesuatu, kemudian cara kamu menunjukkan diri kamu, pemikiran kamu, dan value yang kamu miliki, nilai yang kamu miliki. Misalkan nih, kalau saya itu biasa MC dengan karakter yang formal dan ada sentuhan-sentuhan etnis yang saya keluarkan ketika saya dalam membawakan acara. Misalkan nih, bisa dari segi kostum ya, bisa dari kupu-kupunya, bisa juga bermain di dasinya, bisa juga bermain di aksesorisnya, bisa juga bermain di pakaiannya. Itu karakter kita sehingga orang tahu tuh, wah ini Alan banget nih, misalkan gitu. Kemudian juga misalkan cewek nih, cewek biasanya kalau dia pakai hijabnya juga bisa dikreasikan. Ada yang dia sudah terbiasa pakai turban, sudah terbiasa ada aksesorisnya.
dia sudah terbiasa pakai yang cerah-cerah, itu adalah value-nya kamu, itu adalah karakternya kamu. Jadi kamu sudah memiliki prinsip. Kalau seandainya misal nih, saya bicara ini contohnya adalah Jenita Janet gitu loh. Nah, kalau kamu tahu kan Jenita Janet, penyanyi dangdut, nggak usah pikirin deh, pokoknya penyanyi yang dia tuh kalau pakai biru-biru semua, pakai merah-merah semua, mulai dari wig, baju, rambut, sepatu, gelang, semuanya aksesoris, semuanya satu warna. Bisa juga saya bicara tentang siapa lagi nih, artis udah, penceramah misalkan, penceramah saya mau sebut Ustadz Maulana nih yang lebih aman nih. Ustadz Maulana, kalian teman-teman sudah bisa ngebayangin tuh kalau cara dia ngomong aja udah lucu, tapi value yang disampaikan kepada publik juga bisa didapatkan. Esensi dia berceramah juga bisa didapatkan, tapi kita tahu dan karakternya seorang Ustadz Maulana itu sangat kuat sekali di hati masyarakat, khususnya pencintanya. Untuk itu, kalau teman-teman sudah memiliki prinsip hidup dan value yang ditampilkan ke publik, so just go ahead, jadi dirimu sendiri ya. Tanda berikutnya adalah mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan bukan berarti kamu hina ya teman-teman di sini ya. Jadi memang ada momentum kita ketika di dunia panggung, kita itu ya memang harus bertukar pikiran antara satu talent ke talent yang lain, antara kita sebagai talent MC dengan klien kita, katakanlah WO ataupun pengantinnya. Tapi ada kalanya memang ketika dalam suatu perjalanan kita nge-MC di atas panggung, kita kepletot lidahnya gitu, keseleo, salah penyebutan nama, salah gelar misalkan. Kemudian juga pada saat kita ini dalam konteks pernikahan ya, MC pernikahan, kita harus manggil ibu pengantin, adik-adik pengantin, kakak pengantin dengan jeda waktu yang sekian menit, tapi kita terlalu lama. Yang harus kemudian pada saat selesai suatu sesi acara kita turun, kemudian kita langsung disemprot gitu ya sama klien kita. Katakanlah tim WO-nya, lu kok lu terlalu lama ngomongnya, lu ngomongnya terlalu bla 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 bla, harusnya lu gini. So what you've got to do is just accept. Kamu harus terima kenyataan itu. Jadi kamu harus mengakui kesalahan yang ada di diri kamu gitu loh. Jadi ada kalanya memang kita nggak sadar kita tuh melakukan kesalahan, tapi ada kalanya juga kita harus merenungkan apa yang sudah diberikan feedback oleh klien kita. Jadi misalkan tadi kayak dibilang, Lan, kamu tuh harusnya tadi pas opening kamu langsung tembak aja tuh, langsung kamu silahkan gini. Nah, kita harus akui kesalahan kita itu. Jadi kita harus terima dengan berlapang dada, tapi jadikan itu suatu pelajaran dan standar dalam suatu wedding organizer. Misalkan wedding WO-nya A, dan kita sudah tahu nih stage directornya adalah Bang Yanto misalkan ya. Jadi Bang Yanto tuh pengennya kita tuh seperti itu gitu. Pengennya kita tuh opening kita seperti ini, pakaiannya harus gayanya seperti ini. Jadi kita sudah punya mix and match antara satu WO dengan WO yang lain. So kamu harus menerima dan mengakui kesalahan kamu, sehingga kamu akan jauh lebih berkembang dan jauh lebih mendapatkan pelajaran di setiap kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Tanda yang berikutnya adalah kamu memiliki tujuan hidup. Kamu memiliki visi atau tujuan hidup atau impian dan berusaha untuk meraihnya. Jadi kalau kita sudah bicara di dunia panggung ya, pastinya apa ya? Dunia panggung itu dunia yang penuh dengan ya terlihat glamor, terlihat dibilang artis sih nggak artis, tapi yang harus kamu lakukan adalah menunjukkan karakter kamu. Ketika kamu sudah menunjukkan karakter, kamu harus menunjukkan visi dan misi yang ingin kamu tampilkan ke publik. Jadi kamu sudah memiliki goals yang jelas, kamu tuh maunya jadi apa? Kamu itu mau segmentasinya apa sih? Kamu itu mau menjadi MC yang seperti apa? Mau MC yang setengah pelawak, yang bikin orang ketawa mulu gitu loh? Atau kamu mau jadi MC yang elegan, yang ketawa pun yang gitu ya? Ataupun juga kamu mau jadi MC yang heboh, ataupun kamu mau jadi MC yang kalem. Tadi elegan sama kalem agak mirip-mirip sedikit. Nah, kamu tentunya pasti sudah mengukur tuh kalau kamu itu mau jadi seperti apa. Dan
Semakin kamu sudah tahu visi dan goalsnya kamu mau menjadi seperti apa dan impian kamu tuh seperti apa. Misalnya ini impian sederhana nih, kayak saya dulu. Saya pengen deh one day bisa ngimsi itu di hotel A gitu. Hotel bintang 3 dulu misalnya. Saya pengen deh suatu hari nanti saya ngimsi di bintang 4. Saya pengen deh suatu hari nanti saya ngimsi di hotel bintang 5. Saya pengen sih suatu hari nanti saya ngimsi duet dengan artis nasional misalnya. Suatu hari nanti saya pengen deh ngemsiin anak pejabat daerah, pejabat negara gitu loh. Nah, itu adalah impian-impian kamu, dan pastinya ketika kamu sudah memiliki tujuan yang jelas, visi yang jelas, goals yang jelas, kamu ingin menjadi seseorang Alan Budiman yang seperti ini spesifikasinya, kamu pasti akan mencari caranya bagaimana. Mencari tahu bagaimana untuk meraih goals yang sudah kita tetapkan itu. Dan pastinya kamu akan berusaha sekeras mungkin, mencari informasi sebanyak mungkin, mencari referensi sebanyak mungkin, menjadikan kesalahan-kesalahan menjadi suatu pelajaran-pelajaran yang dapat memperbaiki ke depan, dan itu akan menjadikan diri kamu semakin jauh lebih baik. Nah, itu dia 6 tanda kamu sudah menjadi dirimu sendiri. Be yourself itu artinya adalah kamu sendiri. Kamu adalah brand kamu sendiri dan kamu memiliki nilai kamu sendiri. Untuk itulah orang akan membeli dan membayar jasa kamu sebagai seorang talent. Terima kasih sudah menyaksikan IMC untuk edisi hari ini. Dan 2021 akan menjadi tahun yang sangat keren banget. Banyak impian-impian yang harus kamu lakukan dan harus raih jauh lebih gigih daripada tahun-tahun sebelumnya. Thanks for watching IMC I'm Confident Personal Branding Session bersama saya Alan Budiman. Sampai jumpa. Saya minum dulu deh. Cheers. Subscribe.